Jadi kali ini saya sudah ada di depan mobil milik Kapolresta Bengkulu. Jadi hari ini beliau ada dialog nih. Nah seperti biasa kita bakal sabotase dulu sopirnya untuk nganterin beliau ke kantornya. Nah seperti biasa nih pemirsa, nanti sebelum kita jalan kita bakal gerebek dulu isi mobilnya. Kayaknya itu udah selesai. Kalau gitu langsung aja ya pemirsa, langsung kita samperin dan nanti kita bakal ngobrol banyak tentang beliau. Yuk. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah di pemirsa saya udah bersama Pak Kapolresta Bengkulu nih. Tadi habis dialog ya Pak ya? Ya. Aman dialognya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak biasanya ke kantor sama sopir ya Pak ya? Ya. Hari ini saya yang nyopirin ya Pak? Oke. Oke. Ya. Tapi seperti biasa nih Pak, kalau kita di Sopir RBTV tuh kita ada sesi gerebek isi mobilnya nih. Jadi, Boleh. Silahkan. oh ya Pak ya, nggak ada apa-apa kan dalam mobilnya? Oke kalau gitu langsung aja ya Pak kita ke mobil. Kita ke baris pertama dulu ya pemirsa ya. Silahkan Depannya Pak, nggak ada apa? apa-apanya? Hah? Nggak ada apa-apa ya? apa-apa kalau depan. Ada HT. Ada HT gitu ya. Itu perlengkapan Aha. yang harus kita bawa. Oke, terus ada ini apa ini? Ada mainan anak. Mainan pemirsa. anak. Oke, kita lihat di baris kedua ya. Tada! Ada minuman. Dan kayaknya agak ini deh pemirsa, agak rame isi dalamnya ini. Ya Pak ya. Ada makanan. Ini makanan kesukaan Bapak, biasa kalau ngemil? Ya, biasa untuk ngemil aja. Biasa untuk ngemil. Ada coklat-coklat, terus ada ini pemirsa, ada kacamata. Nggak apa-apa kan Pak, saya ubek-ubek? Ya, kacamata untuk pelindung. Dan pastinya ada berkas-berkas. Ya, Ya, ada berkas-berkas. Kalau di sini? situ masih banyak. Biasanya nih baju-baju gitu nggak Pak? Nggak ya? Ada sebagian. Ada sebagian. Tara! Wih, penuh nih. Pak, Bapak aja deh yang jelasin Pak, ini apa aja? Ya, ini ada topi. Aha. Ini Oh, ini ada- topinya banyak ini. Iya. Beda-beda situasi makainya gitu ya Pak ya? Iya. Kalau yang itu kan untuk upacara, ini untuk hari-hari. Oh, gitu. Yang hitam itu untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Biasanya ini ada topi olahraga. Topinya banyak nih pemirsa. Kayaknya ada Bapak hobi topi-topi ngoleksi topi deh. Olahraga, perlengkapan-perlengkapan olahraga. Ini ada Terus? minuman untuk hari-hari. Hah? Ini ada Ini apa nih Pak? raket tenis, Oh, karena raket kebetulan tenis. hobi tenis. Oh, Bapak hobi Ya. main tenis nih pemirsa Jadi ini ceritanya. Selalu dibawa kemanapun dengan sepatunya. Nih sepatunya Ya. pemirsa. Cuma satu nih Pak sepatunya. Ya, sementara satu yang dibawa. Satu. Terus Itu. jaket ya. Ya, jaket untuk biasa Dan tisu dan kegiatan-kegiatan. jangan lupa sedia payung sebelum Nah, hujan. payung ya. Oke. Kita udah siap nih Pak. Oke. Kita jalan. Oke, kalau gitu pemirsa langsung aja perjalanan kita langsung ke kantor ya Pak ya. Oke, kantor. Yuk. Jadi hari ini kegiatan Bapak apa aja nih Pak? Hari ini kegiatan tadi dari rumah menuju ke RBTV untuk dialog. Kita Iya sih Pak, melakukan dari dialog. rumah. Terus habis ini maksudnya kegiatan Bapak apa aja nih untuk Ya, seharian kegiatan ini? hari ini ke kantor seperti rutinitas kegiatan di kantor. Kebetulan hari ini cukup banyak kasus yang akan kita tangani. Mungkin nanti ya memanggil beberapa penyidik untuk mendalamin kasus yang terjadi. Penemuan mayat. Oh gitu. Jadi belum diketahui mayat apakah belum itu diketahui ya pembunuhan pembunuhan atau belum, sorry. Oh gitu. Jadi nanti akan kita dalamin apakah kasus tersebut kasus
seperti apa, kita masih olah TKP. Oke. Kita agak random ngobrolnya, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi hari ini kan kegiatan Bapak nih kayaknya padat banget ya Pak ya? Emang biasanya Bapak kalau dari rumah ke kantor gitu memulai aktivitas dari jam berapa sih Pak? Kita dari rumah biasanya berangkat sekitar jam 7. Ya. Jam 7 ke kantor, kemudian rutinitas ke kantor, kita ngecek ruang tahanan, kemudian ngecek anggota. Kalau hari Senin biasanya ngambil apel, tadi nggak ngambil apel karena ada kegiatan di sini. Kemudian kalau hari-hari, tiap hari kita juga akan ngecek keberadaan anggota di unit-unitnya. Gitu. Bapak asli orang mana nih? Saya asli dari Madiun. Madiun kan sudah kenal nih, kalau Madiun itu kota terkenalnya kota Brem. Iya. Yang dari Tape itu kan Pak? Ya. Dan pecel. Kalau ke Madiun nggak makan pecel, bukan ke Madiun namanya. Tapi kalau saya di Ponorogo tuh juga banyak Pak pecel-pecel. Iya, tapi beda. Oh beda. Karena kalau kota pecel ya di Madiun. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak lahirnya di Madiun gitu ya, terus sampai umur berapa tuh di Madiun? Ya di Madiun sampai kuliah. Sampai kuliah di Madiun. Kita keluar dari Madiun itu lulus SMA, kemudian kuliah di Surabaya 3 tahun, lulus. Kemudian dulu pernah jadi pegawai negeri sipil. Jadi gitu. pernah jadi pegawai negeri sipil, tapi nggak berangkat, keburu masuk di kepolisian. Masuk jadi sebenarnya benar-benar berarti Bapak kuliah itu jurusannya bukan? Saya jurusan kesehatan lingkungan, kesehatan. Tadi di Politeknik 3 tahun. Kemudian setelah lulus, kan waktu itu masih ikatan dinas. Jadi begitu lulus kita tinggal tunggu penempatan. Ditempatkan waktu itu di Kalimantan. Sambil penempatan sudah dapat SK. Kemudian ada pendaftaran masuk Wamil waktu itu. Di Surabaya kita ikut daftar. Alhamdulillah masuk. Kemudian sudah yang PNS-nya kita tinggalkan, kita masuk di kepolisian. Karena dulu hitung-hitungannya kalau di PNS kita golongan 2D, kalau di kepolisian itu 3A. Oh gitu. Gajinya juga beda kan. Lebih makanya gede kita gitu pilih, kita pilih di kepolisian. Tapi sebenarnya kalau cita-cita Bapak dari kecil apa? Emang polisi? Kalau cita-cita kita orang kampung, kita ini nggak punya cita-cita. Ya gitu pokoknya jalan aja, ikutin. Apalagi kita ya termasuk golongan ekonomi lemah lah. Ekonomi lemah, sehingga kita ini pesimis untuk bisa melanjutkan kuliah, bisa seperti ini. Kita masih pesimis, sehingga kita tidak punya cita-cita, wah kita mau pengen jadi ini, jadi itu. Kita bisa sekolah aja sudah beruntung gitu. Iya. Terus tapi akhirnya bisa kuliah Pak? Ya akhirnya bisa kuliah. Kuliah itu juga kita ngikutin program yang biayanya sangat minim. Padahal insya Allah kalau waktu itu misalkan kita ngambil di kuliah-kuliah yang apa? Yang lebih mentereng gitu, seperti misalkan di kedokteran, insya Allah bisa masuk lah. Kalau ukuran waktu itu gitu kan. Tapi kita juga ngitung diri gitu kan. Kalau kuliah di sana pasti kita nggak mampu untuk membayar. Akhirnya kita bagaimana kita sekolah supaya selesai sekolah kita bisa langsung kerja nggak membebani orang tua. Oh berarti cita-cita Bapak jadi dokter dulu Pak kalau gitu? Nggak tahu kita cuma mau jadi apa. Yang jelas kita sekolah, kemudian kita berusaha, ya jadinya seperti ini. Ya. Tapi soalnya maksudnya dari kesehatan gitu kan, terus ke militer itu kan agak bertolak belakang nggak sih Pak gitu? Ya enggak kan? Enggak ya? Kebetulan kan di
kedokteran kesehatan. Oh gitu. Dulu awal penempatan saya memang di kedokteran kesehatan. Jadi di Dokes, kemudian di rumah sakit, ikut mengembangkan di rumah sakit di Bayangkara, mulai waktu itu rumah sakit tipe D sampai ke tipe B saya ikut mengawakin di sana bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian setelah pangkat AKP ikut sekolah selapa, keluarlah dari kedokteran kesehatan dari Dokes keluar, kemudian di Polda waktu itu di Biro Operasi. Itu di mana Pak? Di Sulsel. Dulu masih Polda Sulselra, dari Sulawesi Selatan dan Tenggara, kemudian pecah menjadi Sulsel dan Sulawesi Tenggara. Terus kemudian setelah di Polda, kemudian terus ke Polres. Jadi tapi masih di Sulsel? Iya, masih di Sulsel waktu itu, di Sulsel. Jadi Kapolres, kemudian jadi Wakapolres, kemudian ikut sekolah, kemudian ditempatkan di Bengkulu ini, terdampar di Bengkulu. Jadi sampai sekarang. Biasanya kan kalau polisi itu kan kemana-mana gitu ya Pak, terdamparnya gitu. Berarti Bapak nih di Sulsel terus langsung di Bengkulu sampai sekarang gitu. Sulsel berapa tahun Pak? Di Sulsel 13 tahun. Kalau di Bengkulu? Di Bengkulu sudah 16 tahun, lebih lama. Lebih lama ya di Bengkulu. Ya. Jadi pertama sekali waktu ke Bengkulu itu maksudnya kan dari ujung ke ujung gitu ya Pak ya? Gimana tuh awal mula masuk di Bengkulu? Ya kita nggak tahu karena waktu selesai pendidikan Sespim ada penempatan, tahu-tahu di Bengkulu. Bengkulu itu mana? Kita nggak tahu. Sempat nanya gitu. Ya, Bengkulu itu di mana? Karena Bengkulu ini kan dulu provinsi terakhir ya, 27 kita ingatnya provinsi dulu masih 27. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2000 lulus, 2007 Desember kita pelantikan. Kemudian ke Bengkulu ini di Januari 2008 berangkat ke Bengkulu. Itu dulu berlima penempatan ke Bengkulu. Berarti Bapak nih dari tahun berapa jadi polisi? Enggak, kalau jadi polisinya? Dari polisi saya mulai 93. 93, wah itu saya masih SD Pak, masih pipi itu. Masih kelas 1 kelas 2 SD gitu. Udah lama. Nah terus tahun 2008 ya di Bengkulu ya, jabatan pertamanya apa tuh waktu itu? Di mana? Di Bengkulu. Oh di Bengkulu ditempatkan di Biro Operasi, Kabak Binop. Di bagian yang mengawakin operasi di Polda. Di Polda itu 1 tahun. Kemudian habis itu di Lantas. Di Lantas itu semua subdit sudah ada, sudah saya tempatin, mulai Gakom, kemudian DGASA, kemudian Regiden. Setelah itu ditunjuk jadi Kapolres di Kapolres Kepayang. Setelah Kapolres Kepayang, kemudian 3 tahun di sana, kemudian masuk ke Polda lagi, itu di Bitumas cukup lama, rekan-rekan dari media hafal. Terus kemudian masuk ke Direktorat Pamovit, itu 2 tahun, kemudian ya kemarin ditempatkan di Polres Bengkulu. Jadi yang paling lama itu di Kabid Humas ya Pak ya? Iya, lama di Kabid Humas, nongkrong di Kabid Humas itu lama. Dari sekian banyak, maksudnya dari sekian banyak apa ya tempat gitu ya Pak ya, dari Kapolres Kepayang, terus Humas, Pamopit gitu ya, sempat juga di Lantas ya Pak ya. Sama di sini yang paling sibuk gimana? Yang paling sibuk ya pasti di Polres. Waktu dulu di Polres Kepayang juga pasti lebih sibuk daripada di Polda gitu kan. Kalau dibandingkan Kepayang dengan di kota ini tentu lebih sibuk di kota, karena aktivitas masyarakatnya juga akan lebih bervariatif. Kemudian karena ini di kota, hidupnya hampir 1 kali 24 jam masyarakat beraktivitas gitu kan, sehingga pekerjaan juga akan lebih banyak di kota ini. Nah ini Bapak kemarin dilantik bulan Januari ya Pak ya? Berarti ini hitungannya udah berapa minggu nih Pak? Udah berapa hari nih?
Itu nggak Pak? Hampir sebulan. Hampir Kan sebulan ya? tanggal 14 nanti sudah sebulan. Apa nih tantangannya atau apa sih yang jadi, maksudnya jadi rencana terbesar Bapak nih ketika memimpin Polresta Bengkulu nih? Ya, kita pengennya kota Bengkulu ini menjadi kota yang aman, kota yang damai dan masyarakatnya sejahtera, dan itu tagline yang akan kita usung. Yeah. Supaya masyarakat Bengkulu ini betul-betul bisa beraktivitas setiap saat, kapanpun. Mereka tidak merasa tidak merasa nggak aman. Supaya masyarakat Bengkulu tetap aman. Mereka mau aktivitas jam berapapun, keluar jam berapapun, itu tetap merasa aman. Nah, itu tantangan terbesar saya dengan seluruh rekan-rekan di jajaran Polresta Bengkulu. Tentu upaya-upaya banyak yang harus kita lakukan, dan upaya-upaya itu tentu harus disinergikan dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada di masyarakat, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada di kota ini harus ikut bersama-sama, ikut bertanggung jawab menciptakan situasi ini menjadi situasi yang aman. Bapak udah keliling-keliling nggak nih, misalnya ke polsek-polsek atau kemana-mana gitu untuk lihat keadaan kota ini? Alhamdulillah kalau di polsek sudah keliling, tapi keliling saya bukan siang hari. Oh gitu. Saya keliling di polsek, hampir seluruh polsek itu kelilingnya di sekitar jam 11 ke atas. Jadi jam 11, jam 12 sampai jam 1 itu saya tengok anggota saya yang ada di sana, karena itu merupakan jam-jam rawan yang dimana polisi ini kan harus standby gitu ya? Iya, harus siaga 1x24 jam. Makanya saya ngeceknya di malam hari. Kalau siang kan banyak orang, pasti ada gitu lah. Kalau malam siap berarti siang pasti lebih siap. Itu konsep yang saya bawa, dan kita atau saya akan mengawasi seluruh anggota supaya anggota itu bekerja dengan baik. Dan itu rutin ya Bapak ngawasin mereka tuh? Langsung turun langsung gitu ya Pak ya? Ya, saya akan turun langsung setiap ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Saya akan turun langsung bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di lapangan. Bahkan seperti contohnya kemarin di setiap malam minggu, kalau misalkan saya kondisinya lagi fit, pasti saya akan turun bersama-sama dengan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan penertiban, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang kira-kira kegiatan itu mengganggu aktivitas masyarakat, supaya masyarakat di malam minggu itu bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah beberapa kali kita turun memang kita banyak mengamankan terutama anak-anak muda, anak-anak tanggung gitu kan. Anak-anak tanggung yang masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik itu melanggar norma. Seperti misalkan dia minum tua gitu kan, terus kemudian dia mengadakan balap liar yang kita juga tertibkan, dan itu akan terus kita lakukan. Makanya partisipasi masyarakat harus bersama-sama. Masyarakat harus peduli terhadap lingkungannya. Bagaimana bentuk kepeduliannya? Salah satu contohnya adalah kalau misalkan mereka melihat anak-anak yang nongkrong nggak jelas, silahkan komunikasikan dengan kita. Pasti akan kita tindak lanjutin. Kita akan datangin mereka, apa tujuannya mereka nongkrong, paling kita bubarkan untuk pulang. Kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita akan bawa mereka ke kantor. Nanti akan kita panggil orang tuanya. Seperti 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak yang mereka statusnya masih anak-anak. Orang tuanya pasti akan kita panggil. Orang tuanya kita panggil, kita edukasi bersama. Kemudian supaya orang tuanya ini ngeh juga kalau anaknya ternyata di luar melakukan ini. Mungkin anak ini di rumah mungkin
anak ini menjadi anak mami gitu kan. Tapi di luar bisa aja mereka ini menjadi Anak geng motor gitu ya, anak Pak, geng motor, atau di luar dia melakukan hal-hal yang tidak terduga oleh orang tuanya. benar, Makanya orang tuanya kita panggil, ini loh anaknya seperti ini. Tolong bantu juga kita bersama-sama untuk menjaga anak-anak ini. Dan saya berpesan juga kepada orang-orang tua, kalau anak-anaknya keluar untuk dipantau, jangan sampai jam 1, jam 2 anaknya masih bermotoran atau keluyuran di luar. Iya. Saya idealnya sampai batasan jam berapa sih anak-anak itu ada di rumah nih Pak? Maksudnya untuk pembelajaran untuk para orang tua gitu kan? Iya, kalau malam minggu maksimal jam 11 harusnya sudah pulang. Karena jam kan 11 mall ukuran Udah mall kan tutup jam tutup kan jam 10. Perjalanan oke lah 1 jam hampir itu kan. Karena kan di kita ini anak-anak kan biasanya ke mall atau misalkan nongkrong di kafe kan jam 10 juga sudah mulai tutup. Apalagi kebanyakan tuh anak-anak SMP loh Pak sekarang nih yang nongkrong-nongkrong. Ya kalau umuran anak SMP itu kan sebenarnya masih apa ya? Si anak-anak banget gitu kan. Ya itu makanya seperti penggunaan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 kan harusnya mereka belum menggunakan. Nah, ini kan termasuk salah satu andil daripada orang tua. Yang malas nganter anak. Anak-anaknya suruh bawa kendaraan, makanya ini program ke depan saya sudah kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota. Nanti anak-anak SMP untuk dilarang menggunakan kendaraan roda 2. Karena kita ada program kan untuk penerimaan siswa itu dengan PDDB itu kan jaraknya sudah ditentukan. Kalau mereka melenceng dari misalkan kok jauh zonasinya, berarti kan ada something wrong di itu. Nah itu akan kita telusuri kenapa kok ini bisa jauh. Harusnya kan dekat-dekat bisa jalan kaki. Jalan kaki toh bisa menyehatkan, misalkan cuma jarak 1 kilo cukup jalan kaki. Kalau orang tuanya nggak mau ngantar menggunakan kendaraan roda 2. Terus kemudian juga mulai besok, kemarin saya sudah telepon dengan Pak PJ Wali Kota, kita akan melakukan razia ke anak-anak yang bolos. Jadi dengan Satpol PP nanti besok kita lakukan untuk menyisir tempat-tempat yang rawan untuk anak-anak yang biasanya nongkrong. Nanti akan kita ambil, kita angkut, bisa di Polres atau misalkan di kantornya Satpol PP. Kemudian panggil orang tuanya, gurunya untuk kita sama-sama menertibkan anak-anak seperti ini. Itu langkah-langkah awal kita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang dilakukan oleh anak-anak remaja ini. Karena gimana pun juga ya masih dalam tahap anak-anak ya Pak ya, ketika dia tumbuh besarnya jadi seperti apa kalau udah SMP-nya aja begitu ya Pak ya. Oke, nah kita agak random nih obrolannya Pak ya. Tadi kan kita udah lihat di bagasi nih, ternyata Bapak menyimpan ada perlengkapan tenis gitu segala macam. Bapak hobinya apa nih Pak? Saya kalau olahraga tenis. Ya. Punya waktu rutin gitu Pak? Ya, saya punya waktu rutin untuk tenis itu di hari Selasa sore pulang kantor kalau misalkan tidak ada kegiatan ya. Kemudian hari Kamis sore juga. Kemudian Sabtu dan Minggu kalau misalkan tidak ada kegiatan, saya rutin main tenis. Semenjak jadi Kapolres tadi masih tetap bisa rutin nggak tuh main tenisnya Pak? Insya Allah masih karena ya? Itu untuk menjaga kebugaran kita, agar kita tetap bugar, melakukan aktivitas setiap hari gitu kan. Perlu juga kita refresh dengan melakukan olahraga, karena olahraga itu sebetulnya bentuk refresh kita, refresh dari pekerjaan, karena di lapangan kita bisa ketawa, bisa meluapkan emosi dan lain sebagainya, sehingga istilahnya meregangkan otot-otot yang tegang gitu kan, supaya kita bisa besoknya kita bisa beraktivitas lebih enak. Main tenis gitu, teriak-teriak gitu ya Pak ya? Iya. Kalau main tenis pasti teriak-teriak, ya? Mungkin diam. Yang pasti lari-lari Pak. Oh gitu. Berarti itu ya rahasianya Bapak supaya tetap fit, apalagi di tengah kesibukan sekarang nih jadi Kapolresta yang memang padat ya pasti ya Pak ya? Iya. Kalau makanan gitu Pak? Jadi ini juga nggak? Kalau makanan
Insya Allah semua masih bisa dimakan ya? dimakan. Oh, berarti masih sehat loh. Tetapi kita juga sudah mulai mengurangi terutama kandungan karbo yang tinggi. Berarti nggak makan Karena nasi kita dong? masih makan, tetapi nasi bukan menjadi kebutuhan Utama. pokok atau kebutuhan utama kita. Kadang kita sehari bisa nggak makan nasi gitu kan. Tapi kita kadang sehari makan nasi 2 kali juga. Jadi nggak tentu ya. nggak tentu, tapi porsinya memang nggak banyak. porsi jumbo gitu kan. Porsinya porsi ya apa, untuk mengisi perut. Untuk mengisi perut aja, bukan untuk bikin kenyang gitu kan. Emang umur Bapak berapa sih, Pak? Umur sekarang sudah berapa, 55 ya? Iya. Ya, Tapi Bapak sekarang masih udah kelihatan 5. seperti umur 40 tahun. Jadi kalau saya ngumpul sama anak-anak 38-an, 39 masih bisa lah gitu, masih menyesuaikan gitu. Ya, kita harus beraktivitas terus. Karena tugas-tugas kita masih cukup banyak gitu kan. Makanya kita harus jaga tetap supaya tetap fit. Nah, pasti Bapak punya prinsip hidup nih atau moto hidup, apa tuh? Kalau moto hidup kita sederhana. Kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Setuju, Pak. Oleh karena itu, kita dalam menciptakan kebahagiaan sebenarnya hal yang mudah gitu kan. Jangan kita tergantung kepada siapapun. Ciptakanlah kebahagiaan itu. Contohnya agar tuh gimana tuh? itu bisa lebih enjoy gitu kan. Ya contoh Misalnya nih, hal-hal yang contohnya kan hal-hal yang kecil. Kalau kita misalkan suka tenis, ya udah main tenis. Itu kebahagiaan kita. Iya. Gitu kan. Kalau kita hobi, misalkan hobinya apa gitu kan. Misalkan jogging, ya udah laksanakan jogging. Jadi olahraga, gitu ya. kalau mau makan, tapi kan harus dipilih-pilih juga. Makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita umur sudah begini ya tentu makanan yang sehat. lebih sehat. Makanan-makanan yang bisa menjaga kondisi kita tetap sehat. Asal jangan pura-pura bahagia aja ya, Pak ya. Itu lebih susah daripada bahagia beneran. Nah, ini ada pertanyaan biasanya saya tanyakan di akhir nih, Pak, ke semua tokoh di Sopirin RBTV. Kalau dideskripsikan dengan 3 kata tentang diri Bapak, apa itu? Apa ya? Mendeskripsikan. Iya, tentang diri Bapak nih dalam 3 kata. 1 kata aja. Enggak, Mas, saya maunya 3 kata. 3 kata itu yang pertama kita harus ikhlas. Kita harus bahagia. Dan kita harus peduli. Ikhlas, berarti Bapaknya orangnya ikhlas gitu ya, terus selalu bahagia gitu maksudnya kayak. Ya, harus bisa membahagiakan dirinya sendiri. Iya, harus peduli ke orang-orang di sekitar. Itu. Nah, ini pemirsa sebenarnya banyak nih yang masih bisa kita obrolin, tapi ternyata kita udah sampai ini dan waktunya juga sudah mencukupi ini, Pak. Nggak terasa nih obrolannya. Jadi habis ini aktivitas Bapak apa? Ya, langsung. Ada rapat-rapat kah atau apa gitu? Iya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung turun nih pemirsa. Nah, itu tadi pemirsa kita obrolan kita sepanjang perjalanan dari Geraha Pena RBTV sampai di kantor Polresta Bengkulu. Gimana Pak tadi? Aman kan saya nyetirinnya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Dan pastinya tadi pemirsa banyak sekali nih obrolan kita yang insya Allah menginspirasi pemirsa lah ya. Dan terima kasih banyak Pak sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sopirin RBTV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RBTV di hari dan jam yang sama. Dan tentu saja dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Bye!